baik. Selanjutnya, wilayah Indonesia sendiri termasuk wilayah dengan intensitas tinggi terhadap terjadinya gempa bumi. Nah, mengapa demikian? Karena letak geografis dari wilayah Indonesia ini sendiri yang berada di antara 3 lempengan besar dunia. Nah, di mana lempengan besar dunia ini selalu aktif bergerak pada bidang konstruksi, pengaruh terhadap terjadinya gempa itu sangatlah rawan. Struktur baja adalah merupakan material terbarukan yang dapat digunakan pada struktur bangunan, baik bangunan gedung maupun bangunan jembatan. Dalam konstruksi modern, struktur baja digunakan untuk hampir setiap jenis struktur, termasuk bangunan industri berat, bangunan tingkat tinggi, sistem pendukung peralatan, infrastruktur, jembatan, menara, terminal bandara, pabrik industri berat, dan lain sebagainya. Perencanaan dan pelaksanaan struktur bangunan baja melalui beberapa proses sesuai dengan standar nasional Indonesia dan peraturan lainnya yang mendukung. Tahap pertama yaitu adalah melakukan perencanaan desain yang dilakukan oleh perencana, kemudian dilanjutkan tahap fabrikasi sampai pada instalasi lapangan. Nah, gempa bumi sendiri merupakan aktivitas vulkanisme dan tektonik lapisan bumi yang menyebabkan terjadinya getaran sampai ke permukaan bumi sehingga mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Nah, Daniel menyebutkan bahwa gempa bumi juga dapat terjadi karena fenomena getaran dengan kejutan pada kerak bumi. Nah, adapun tujuan desain bangunan tahan gempa sendiri adalah mengantisipasi kegagalan struktural bangunan. Itu yang pertama, gempa sendiri dapat dibedakan menjadi 3 kriteria. Yaitu yang pertama, gempa dengan skala kecil. Nah, gempa ini teman-teman tidak dapat menyebabkan terjadinya kerusakan. Nah, gempa dengan skala sedang, yaitu gempa ini teman-teman bisa mengakibatkan kerusakan bangunan. Nah, gempa yang ketiga, gempa dengan skala besar. Nah, gempa dengan skala besar ini teman-teman bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan struktural pada bangunan. Sehingga untuk mengantisipasi hal ini, maka diciptakanlah bangunan dengan struktur tahan gempa. Seperti itu teman-teman. Berikutnya yaitu SNI untuk spesifikasi bangunan gedung baja struktural. Standar Nasional Indonesia atau bisa disebut SNI dengan judul spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural adalah revisi dari SNI 1729 berbanding 2015. Spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural dan merupakan adopsi identik dengan metode terjemahan dari AISC 360 sampai 16. SNI 1729 berbanding 2020 membahas tentang standar batang tekan dan batang tarik. Kemudian bagaimana kondisi sambungan pada struktur baja, aturan sangat jelas terhadap perencanaan struktur. Berikutnya yaitu struktur rangka baja tahan gempa. Perencanaan daerah yang mengalami leleh tersebut ditentukan berdasarkan jenis struktur. Dalam hal ini ada 3 jenis struktur, yaitu sistem rangka pemikul momen, struktur rangka bracing konsentrik, struktur rangka bracing eksentrik. Untuk lebih jelasnya, bagaimana yang mengalami kelelehan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Konfigurasi struktur bangunan baja tahan gempa yang dikenal dalam SNI 1729 sampai 2002 dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1.
Sistem rangka pemikul momen, moment resisting frames. 2. Sistem rangka bracing concentrically braced frames. 3. Sistem rangka bracing eccentrically braced frames. Sistem rangka pemikul momen atau moment resisting frames. Sistem rangka pemikul momen mempunyai kemampuan menyerap energi yang baik, tetapi memerlukan terjadinya simpangan antar lantai yang cukup besar, supaya timbul sendi-sendi plastis pada balok yang berfungsi untuk menyerap energi gempa. Simpangan yang terjadi begitu besar akan menyebabkan struktur tidak kaku, sehingga mengakibatkan kerusakan non-struktural yang besar, di samping akan menambah pengaruh efek P-min delta terutama pada bangunan tinggi. Yang kedua, sistem rangka bracing concentric atau concentrically braced frame. Sistem rangka bracing concentric merupakan pengembangan dari sistem portal tak berpengaku atau lebih dikenal dengan moment resisting frames atau MRF. Sistem rangka bracing concentric dikembangkan sebagai sistem penahan gaya lateral dan memiliki tingkat kekuatan yang cukup baik. Hal ini bertolak belakang dengan sistem MRF yang hanya bisa digunakan sebagai penahan momen. Kekakuan sistem ini terjadi akibat adanya elemen pengaku yang berfungsi sebagai penahan gaya lateral yang terjadi pada struktur. Sistem ini penyerapan energinya dilakukan melalui pelelehan yang dirancang terjadi pada pelat bohol. Sistem ini daktilisasinya kurang begitu baik sehingga kegagalannya ditentukan oleh tekuk bracing. Yang ketiga, sistem rangka bracing eksentrik atau eccentrically braced frame. Pada sistem rangka bracing eksentrik, ada suatu bagian dari balok yang disebut link dan direncanakan secara khusus. SRB diharapkan dapat mengalami deformasi inelastis yang cukup besar pada link saat memikul gaya-gaya akibat beban gempa rencana karena elemen link tersebut berfungsi sebagai pendisipasi energi ketika struktur menerima beban gempa. Pendisipasian energi ini diwujudkan dalam bentuk plasitifikasi pada elemen link tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan sistem SRBI mempunyai nilai daktilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan SRBK yang lebih mengutamakan pada kekuatan strukturnya. Kolom-kolom batang bracing dan bagian dari balok di luar link harus direncanakan untuk tetap dalam keadaan elastis akibat gaya-gaya yang dihasilkan oleh link pada saat mengalami pelelehan penuh hingga tahap perkerasan pegangan.